polisi tuh bakal berhentiin kita. Dan di sini tuh udah jelas banget kalau lu ngelanggar itu 1.000 ringgit. 1.000 ringgit tuh kayak mungkin sekitar 3,5 jutaan gitu. Atau denda di penjara selama 2 hari. Harusnya tuh sekitar 1 Juni. Cuman aku tuh kemarin punya temen, dia tuh baru datang dari Indonesia ke Malaysia dan apparently mereka udah mulai kasih regulasi itu. Jadi mereka tuh harus bayar. Untuk non-Malaysian harus 150 ringgit. Kalau orang Malaysian itu dipotong 50%. Halo pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One. Kita masih dalam edisi Di Rumah Aja. Malaysia bisa dibilang saat ini sebagai salah satu negara yang dapat dikategorikan berhasil untuk menangani pandemi COVID-19. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Nikita Tumpe. Nikita Tumpe ini adalah seorang warga negara Indonesia yang sudah tinggal lama di Kuala Lumpur, Malaysia, bekerja selama 8 tahun. Niki akan berbagi cerita mengenai bagaimana kondisi Malaysia saat ini setelah pelonggaran MCO dan juga bagaimana Malaysia dan warga di sana mulai memasuki era new normal. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Halo Niki. Hey, halo. Ada Nikita Tumpe di sini. Di sini ada Jessica Wawor. Terima kasih mau diwawancara dan ngobrol-ngobrol sedikit berbagi pengalaman di Babe One on One. Halo pembaca Babe. Nik, kan langsung aja. Gue pengen nanya-nanya lebih ke kayak Niki kan udah 8 tahun tinggal di Malaysia, di Kuala Lumpur. Yes, Kuala Lumpur. Ya, sekarang kondisi Malaysia seperti apa setelah pada bulan Maret kemarin kalau nggak salah diberlakukan MCO. Kalau di sini kan Indonesia kita mengenal dengan istilah PSBB gitu. Nah, Malaysia saat ini seperti apa? Jadi yang di Malaysia ini kan namanya kayak di Indonesia PSBB, di Malaysia namanya MCO atau Movement Control Order. Jadi di sini tuh kita udah mulai start dari Maret, udah 2 bulan plus. Udah 2 bulan 1 minggu gitu. Jadi dari awal pertama kali si COVID-19 ini udah mulai ada di announce di berita-berita gitu, si government of Malaysia itu udah mulai mencanangkan beberapa hal, banyak hal gitu. Jadi dulu waktu awal-awal Maret, waktu masih sebelum MCO pun kita tuh udah ada peraturan bahwa di dalam kantor-kantor itu udah harus jaga jarak 1 meter dan semuanya harus udah pakai masker. Jadi kita tuh kalau ke kantor terus nggak pakai masker itu bakal jadi security yang bakal datang. Jadi gimana kita di mobil tuh cuman bisa 1 orang dan kita tuh kalau ada 2 orang polisi tuh bakal berhentiin kita. Dan di sini tuh udah jelas banget kalau lu ngelanggar itu 1.000 ringgit. 1.000 ringgit tuh kayak mungkin sekitar 3,5 jutaan gitu. Atau denda di penjara selama 2 hari. Kita udah tahu dan kita bahkan dapat SMS-nya, kita dapat notification-nya. Jadi kita tuh sebagai orang yang tinggal di Kuala Lumpur udah tahu bahwa lu tuh nggak bisa keluar kemana-mana. Ya udah tinggal di rumah aja kecuali disuruh atau misalnya ada hal-hal yang urgent gitu. Kayak lu harus beli perlengkapan makan atau apa, atau kalau mau ke apotek. Jadi Malaysia itu cuma buka 2 yang esensi. Yang pertama tuh yang kayak supermarket untuk beli makan atau apotek untuk beli obat. Nah, kalau misalnya kita lihat pekan lalu di Indonesia cukup ramai dengan pemberitaan di Malaysia. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia akan memberlakukan semacam pembayaran uang karantina bagi ada pendatang yang turis dari luar yang ingin datang ke Malaysia, dan itu pembayarannya diberlakukan per hari. Nah, sebenarnya kebijakan tersebut seperti apa nih? Jadi kebijakan itu sangat baik menurut saya. Jadi mereka tuh kasih announcement ke kita kalau kamu mau masuk Malaysia harus bayar uang deposit untuk karantina. Jadi jumlahnya itu udah fix, yaitu sekitar 150 ringgit per hari. Dan itu sebelum masuk Malaysia kita tuh harus tanda tangan kayak surat pernyataan gitu bahwa kita mampu bayar. Ini untuk orang asing?
Ya, untuk orang asing kita tuh harus tanda tangan surat pernyataan bahwa kita tuh harus bayar. Dan kemarin tuh baca berita gitu, mereka bilang semua maskapai gitu itu jadi salah satu preliminary. Jadi mereka tuh harus punya surat itu untuk sebelum mereka bisa masuk Malaysia. Ya, kebijakan ini akan berlaku mulai kapan? Harusnya tuh sekitar 1 Juni. Cuman aku tuh kemarin punya temen, dia tuh baru datang dari Indonesia ke Malaysia dan apparently mereka udah mulai kasih regulasi itu. Jadi mereka tuh harus bayar. Untuk non-Malaysian harus Rp150. Kalau orang Malaysian itu dipotong 50%. Oh, I see. Sejak beberapa pekan kemarin sebenarnya dari pemerintah Malaysia sendiri sudah mulai dilonggarkan kebijakan MCO ini. Artinya sudah ada beberapa, misalnya kayak pusat perbelanjaan sudah kembali dibuka gitu. Nah, kondisi di sana sekarang setelah MCO ini dilonggarkan seperti apa? Apakah di luar itu masih keadaannya ramai? Publik masih, warga mulai beraktivitas seperti biasa lagi, atau memang benar-benar new normal ini sudah mulai berlaku lagi di Malaysia? Sudah mulai berlaku di Malaysia. Ini tuh udah mulai, menurut saya udah mulai new normal. Kan gue kan kerja di kantor gitu, dan kita tuh udah dapat notification, hey gimana kalau kalian kerja di rumah aja dulu kalau nggak punya urgent things gitu. Dan itu berlaku untuk semua company di sini juga. Jadi di depan apartemen gue tuh kayak jalan lebar gitu, dan udah biasanya macet, cuman sekarang itu udah nggak macet sama sekali, dan kayaknya mereka udah nggak terlalu. Tapi kayak mall sama pusat perbelanjaan gitu udah mulai rame nggak sih? Sama protokol baru apa yang misalnya nggak lo temui pada saat sebelum pandemi ini, setelah dengan dibandingkan dengan setelah MCO dilonggarkan? Jadi kebiasaan baru apa gitu? Oke, jadi ya yang pertama kita budaya ngantri. Jadi lu sebelum masuk toko atau supermarket itu semua orang tuh bakal antri untuk masuk, karena biasanya sekarang satu toko tuh dilimit sesuai sama besar atau besar tokonya. Jadi misalnya satu toko cuma bisa sekitar 50, kayak supermarket gitu kayak 50 orang itu maksimum. Jadi mereka tuh gantian, kalau ada satu keluar baru satu bisa masuk. Dikasih waktu gitu nggak sih, waktu untuk belanja? Nggak, jadi nggak dikasih waktu. Cuman mereka kalau di dalam tuh lu berusaha untuk secepat mungkin gitu aja, karena lu tahu bakal ada orang antri kan di luar. Terus sekarang tuh yang barusan, jadi kayaknya pemerintah Malaysia tuh punya aplikasi khusus. Jadi kalau lu mau keluar, lu tuh dan lu mau masuk toko misalnya, lu tuh harus tulis nama, harus tulis jam berapa lu masuk, terus harus taruh nomor telepon sama berapa suhu badan lu. Jadi mereka tuh make sure kalau seandainya ada yang positif masuk dalam toko itu, misalnya jam 2 siang gitu. Jadi semua orang yang ada di dalam jam 2 siang itu bakal ditelepon. Mungkin itu yang menurut gue kayak, wah ini menarik banget, kita literally harus tinggalin semua identitas kita tuh cuman untuk masuk ke toko gitu. Oke. Nah, Nick, satu lagi nih dari gue penasaran. Lo kan orang Indonesia. Pada saat pandemi ini awal mulai merebak dan masuk ke Malaysia, sempat nggak sih ada kepikiran di awal kalau misalnya, ya walaupun mungkin nggak bisa dibandingkan ya, nggak apple to apple dan berbeda gitu keadaannya, tapi sempat nggak sih di awal lo kepikiran gitu bareng istri untuk ini pandemi ini berlangsung, nggak tahu akan kelar atau selesai sampai kapan, ada nggak kepikiran kayak gue balik ke Indo dulu gitu? Kita tuh waktu awal-awal pikir kan waktu dulu tuh Malaysia kayak lebih dulu kan, dari bahkan waktu Indonesia belum ada COVID, Malaysia tuh udah announce duluan, dan kita tuh udah mulai berpikir, ini kalau udah lebih parah mending kita balik aja deh, misalnya balik ke Indo gitu, buat ya di sana aja gitu. Cuman pas lihat sekarang perkembangan, justru Indonesia yang jadi lebih banyak, jadi kita lebih berpikir mungkin di sini aja dulu untuk mungkin lebih safe. Dan kita juga ngerasa gimana sih pemerintah handle di sini tuh proper gitu, sehingga kita tuh even gue tinggal di sini tiap hari kerja gitu, kita terasa nyaman dan terasa aman. Jadi itu alasannya mending stay di sini dulu aja.